Halo, selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di Jakarta Vintage IG Live. Malam ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang Wonder Woman, Superwoman, namanya Luisa Tuhatu. Oke, mungkin sebenarnya tidak perlu diperkenalkan lagi karena beliau ini sudah malang melintang cukup lama. Dan topiknya kali ini adalah mengenai women over 50. Oke. Uh, Luisa ini yang saya kenal adalah selalu konsisten di bidang PR, public relations. Terakhir saya dengar bahwa dia sekarang sudah retired gitu ya, dan mungkin menikmati hidup dan melakukan kegiatan-kegiatan lain. Kita akan tanya bagaimana sebagai seorang PR eksekutif, beliau udah sangat berpengalaman dan sangat sukses di bidangnya, dan sudah menghandle banyak sekali berbagai jenis klien, di PR. Nah, kita tunggu kedatangan beliau. Nah ini mungkin kayaknya udah ada. Sih. Kita lagi muncul. Orangnya sangat ceria. Gak bisa ketemu dalam real life, ketemu di sini ya. Baru mau gue gosipin, lu nya muncul. Gak bisa ngomongin gue. Apa kabar? Kabar baik, Lutfi. Baik. Terakhir ketemu berapa tahun yang lalu deh, kayaknya waktu when I was 40. Oh dear. I was 20. You were 16. Waktu itu kita ke pasar Loak, ingat nggak? Yeah, I know. Iya. Sama hobinya. Kasian lo gue ajak ke tempat-tempat busuk ya. Hobinya sama, ngumpulin barang-barang tua. Ini sekarang kegiatannya apa nih? Masih PR atau gimana? Tadi gue bilang lu udah retired, bener nggak? Iya, early retirement. Karena masih 30 ya. Karena masih muda. Maksudnya belum usia pensiun di kantor, tapi kayaknya waktu itu gue udah sampai ke satu titik yang rasanya gue mesti melakukan sesuatu yang ada manfaatnya untuk orang banyak deh, gitu. Oh, emang kalau PR sampai sekarang juga gue nggak tahu gue ngapain. Emang PR nggak bermanfaat untuk orang banyak? Bermanfaat untuk klien, iya. Untuk orang banyak juga iya. Kalau bikin campaign gitu ya. Tapi I need to do something gitu loh, supaya apa ya? Gue selalu bilang ke teman gue tuh nggak mau kalau mati jadi bangke gitu. Gue mau mati kalau gue mati ada yang inget gue dikit-dikit lah gitu, nggak cuma jadi bangke doang gitu. Jadi maksudnya legacy. Yes, kind of. Oke. Nah itu kalau kita yang duluan ngomong mati bukan gue loh ya. Gue. Jadi gue boleh nih, gue terusin boleh ya. Dong. Boleh dong, terusin aja. Misalnya nanti suatu saat Luisa meninggal, mati ya. Ingin dikenang sebagai apa? Apa legasinya yang ingin dikenal? Sebagai orang yang gue sih kayaknya orang-orang yang pernah bersentuhan sama gue dalam kehidupan itu melihat gue sebagai orang yang positif dan menularkan energi positif itu kepada mereka gitu. Gue selalu berusaha kalau bisa tuh ngebantu orang itu supaya orang yang ada di deket gue itu juga menjadi positif. Jadi kalau gue lagi susah itu gue nggak mau nunjukin gitu loh. Kadang-kadang gue sembunyiin. Gue nanti pulang ke rumah ya gue nangis di rumah, tapi kalau di depan orang gue kepengennya dikenal sebagai orang yang memberikan energi positif ke my surrounding. Mungkin juga bisa dibilang lo ingin ingin punya impact pada orang lain. Iya, sama lu juga. Iya. Dong, harus dong. Kenapa itu? Kenapa itu penting? Maksudnya kenapa? Kan bisa juga kita mikirin diri sendiri dan keluarga kita sendiri gitu loh, lingkungan kita sendiri. Bisa banget. Tapi kan hidup adalah pilihan. Hidup tuh pilihan. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu.
gue memilih untuk seperti ini. Ada yang memilih, teman gue bilang gini, lu ngapain ninggalin kerjaan lu udah jadi bos di situ, perusahaan PR gede di dunia, nomor 2 di dunia gitu kan, kenapa lu tinggalin? Gue bilang kenapa tidak gitu, karena hidup adalah pilihan gitu, lo memilih dan lo mesti bahagia dengan pilihan lo. Oke. Oke, ngomong kembali ke apa karir sedikit ya. Kan udah malang melintang di dunia PR itu udah Melintang. ya, Nyonya Menir berdiri kan. Oke. Apa namanya? Itu kenapa kan lu udah lagi di atasnya nih, lagi di top-topnya gitu kan, dan dengan company yang segede gitu, kalau klien-klien yang blue chip semua gitu. Terus apa momen apa yang ada trigger nggak? Jadi gini, ini balik lagi ke ini panjang ceritanya dan memang agak aneh sih sebetulnya ya. Jadi balik lagi ke yang pertanyaan pertama lu soal traveling. Gue kan memang suka travel. Dan gue baru mulai travel itu setelah gue 50 loh. Jadi waktu gue masih kepala 2, kepala 3 itu gue memang tinggal di luar negeri, tapi sebagai istri seseorang gitu ya. Nah gue yang bener-bener jalan itu setelah gue berusia 50 tahun. Jadi 1 tahun setelah gue bekerja di Flash Hiller, perusahaan PR itu. Nah, jadi gue jalan-jalan. Itu ada satu momen di mana gue itu, Lutfi, bisa punya tiket. Gue udah beli tiket untuk 1 tahun, tiket pesawat. Dan tiket-tiket itu untuk perjalanan setiap bulan. Jadi gue punya target setiap bulan gue itu mesti mengunjungi 1 daerah di Indonesia. Jadi gue pergilah ke Bengkulu, gue pergilah ke Belitung, gue pergilah ke Sumba. Pokoknya semua tempat gue pengen datangi. Supaya gue tahu kayak apa tuh Indonesia. Dan lo tahu, gue udah beli tiketnya itu di bulan Januari untuk perjalanan selama 1 tahun. Dan tiket itu gue print dan gue gantung dong di sini. Gue punya gantungan raksasa yang kalau dibaca ini terbalik nih. Things to do when you're sober. Jadi kalau gue sober, gue jalan-jalan. I see. Oh, emang itu. Jadi emang udah di sini tiketnya. Sejak umur 50. Jadi itu usia 50 gue mulai jalan. Nah, terus gue jalan dari dalam negeri, terus udah gitu gue jalan ke luar negeri. Luar negerinya itu gue pergi ke Laos, gue pergi ke pokoknya tempat-tempat yang nggak biasa gitu. Gue ke Kuba, udah 2 kali ke Kuba gue. Tapi nggak ketemu Castro. Udah mati sejak kapan? Sekarang udah mati, waktu itu belum kan. Terus udah gitu, gue pernah ke Iran juga. Gue pernah ke Iran dan pokoknya ke tempat-tempat yang tidak biasa. Gue ke Rusia itu, kalau ke Rusia gue lebih kepada kayak kembali kan. Dulu kan gue tinggal di Rusia 5 tahun kan. Nostalgia ya. Gue kayak pulang kampung gitu. Nah, setelah itu gue melihat kalau gue aja udah umur segini, gue terakhir ke Kuba tuh tahun lalu. Waktu gue umur 58 gitu kan. Jadi gue pikir kalau gue aja umur segini bisa jalan-jalan, masih bisa aktif, masih bisa positif. Terus kenapa gue nggak bisa mengajak teman-teman gue yang seusia dan di atasnya juga untuk seperti ini gitu loh. Jadi positif. Akhirnya itu yang membuat gue menginisiasi Perempuan Platinum. Nah, jadi satu babak selesai di babak perjalanan. Kita ngomongin perjalanan dulu kali ya. Boleh. Biasanya kalau orang PR kan suka pinter ngarahin, ya udah, gue dengerin. Lu ikut aja ya. Enak Udah pasti bener terstruktur. Jadi jalan-jalannya. Jadi kayak gue itu jalan-jalan senangnya sendiri. Kayak gue ke Belitung sendiri, gue pergi ke Bengkulu. Lu udah pernah ke Bengkulu belum? Belum. Tuh kan, cakep banget. Di situ ada rumah gubernurnya itu bekas rumahnya Raffles. Cakep banget, terawat, cantik banget. Pantainya juga bagus banget. Nah, gue pergi sendiri. Kenapa gue suka pergi sendiri? Karena gue nggak suka punya program gitu. Nah, kalau gue pergi sama teman, sama orang lain kan pasti gue mesti janjian. Hari ini kita ngapain?
Nanti dia mau shopping, gue nggak suka shopping. Nanti gue mau ke sini, dia mau ke sana. Dia udah pengen makan, gue belum pengen makan gitu. Jadi gue pikir rese gitu. Jadi gue jalan sendiri gitu. Jadi gue benar-benar menikmati. Gue pergi ke Bengkulu itu ada benteng kan. Benteng itu bentuknya kayak kura-kura menghadap ke laut. Itu gue cuma I spend my whole afternoon gitu ya. Dari jam 2 sampai jam 6 sore itu cuma tiduran di rumput, lihat langit. Di benteng di Bengkulu gitu loh, kurang kerjaan banget kan gue. Tapi hal-hal seperti itu tuh buat gue menyenangkan hati. Karena gue kan waktu itu kerjaan gue di Flash Manila tuh kan gue ngebangun dari nol, jadi nggak ada kantor, jadi bener-bener mungkin karena pressure yang begitu besar untuk membangun bisnis, gue tuh butuh waktu untuk apa ya, clear up my mind gitu loh. Jadi gue pergi ke benteng itu, gue tidur 4 jam mandang langit, itu otak gue langsung jernih, bersih. Nah biasanya kalau gue pulang jalan-jalan, mood gue bagus. Terus anak-anak kantor juga jadi seneng gitu, karena gue jadi manis gitu. Kalau enggak mood gue baru mau nanya, biasanya kayak mulutnya tante kan agak-agak pedas soalnya. Iya. Oke, itu memang kan solo traveling itu kan lagi tren ya. Tapi lu udah melakukannya jauh-jauh sebelumnya ya, solo jalan-jalan sendirian itu ya. Sekarang ini jadi tren loh, apalagi tahun 2000. Setelah COVID ini pasti akan lebih banyak lagi. Bener, solo traveling. Bener, distancing soalnya kan. Bener. Gue itu mulai jalan 2011. Oke. Ya, Bebe Jamil, gue juga kangen sama lu, Be. Ya ampun, Bebe. Apa kabar, Be? Oke. Ini kayaknya fansnya nih semuanya yang datang ke sini. Fansnya Luisa Tuhanku. Ada Rina juga tadi, Rin. Ada Rona, adik gue, ya ampun. Oke. Nah, traveling, kemudian tadi itu kan prosesnya. Oke, lu menikmati itu sebagai satu terapi supaya lu lebih refresh gitu ya. Betul. Oke, jadi clear up your mind tadi kan. Oke, jadi pulang-pulang tuh lebih lebih segar lagi gitu kan. Dapat energi baru. Oke. Nah, terus kan itu perjalanan karirnya kan lancar sekali kan. Gue lihat lancar sekali loh sampai terakhir, kedudukan terakhir itu. Terus lu keluar tiba-tiba apa itu yang tadi gue tanya? Apa? Yang nggak tiba-tiba juga kali itu. Tiba-tiba dalam arti gini, itu kan gue bilang gue jalan-jalan terus gue bilang gue pengen perempuan-perempuan yang seusia gue itu juga seperti ini. Jadi gue udah mulai menginisiasi perempuan platinum itu sejak 3 tahun yang lalu sebetulnya. Udah gue beli websitenya, gue bikin blueprintnya. Ini nanti mau ngapain. Tapi nggak gue kerjain. Jadi itu hanya nongkrong di meja gue pandangin setiap hari. Gue bikinin Instagramnya tapi nggak gue isi, hanya isi 3 foto. Gue punya niat tapi nggak bisa kepegang karena gue punya tanggung jawab yang lebih besar, yaitu di kantor kan gitu. Terus setelah gue 9,5 tahun di kantor di FH, gue pikir 9,5 tahun udah cukup dong ya, dan kantornya udah gede juga kan gitu. Jadi gue pikir gue udah bisa melepaskan kantor ini. Nah karena gue merasa udah siap, ya gue lepasin. Terus gue fokus di perempuan platinum gitu. I see. Perempuan platinum itu baru mulai jalan 3 minggu terakhir ini, dan itu pun jalan karena gini, gue tuh ide banyak gitu ya, tapi tangan gue cuma 2, kaki gue cuma 2, kepala gue cuma 1. So I need friends, I need supporter. Nah untungnya tuh Lutfi, gue tuh ketemu 2 teman gue mantan Femina, Reni dengan Hartani. Terus kita ngobrol, gue cerita ide gue, mereka ngedukung ide gue bilang jadiin. Ya udah kita langsung bikin gitu. Jadi gue lagi semangatnya ngejalanin perempuan platinum sekarang. Oke, tujuannya apa? Ingin gue udah follow
apa yang ingin dicapai sih dengan perempuan platinum? Maksudnya, what's your big goal Nah, gitu with nih it? kalau ngomong ya, kalau ngomong ultimate goalnya yang menurut gue namanya juga goal ya. Goal itu kan bisa bisa tercapai, bisa nggak tercapai, gitu ya. Ya, Nah, ultimate goalnya yang di ujung yang mudah-mudahan tercapai itu adalah orang itu berhenti menggunakan kata lansia, manula, dan jompo, gitu. Karena untuk menurut gue kata-kata itu tuh membuat kami orang-orang yang sudah aging ini menjadi merasa kayak apa tak berguna lah kata orang Malaysia gitu ya, kayak kayak lansia, lanjut usia, manula, jompo, apalagi jompo tuh kayaknya udah ringkih banget gitu. Padahal walaupun badannya ringkih, ada sesuatu yang harus dihargai yaitu pengalaman hidup kami gitu. Kita sama umurnya kan? iya 29. 29, platinum banget kan gitu. Oke, oh Gitu. oke. Ha, ha, Eh, ha. tunggu, gue ini keponakan gue lagi nonton, dia lagi ulang tahun, minta Happy diucapin happy birthday, birthday, happy titip ya birthday happy dulu dong. birthday buat Xavier Tuhatu. Happy Ayo, birthday Fier. lu gak mau nyanyi? Gue nyanyi. Orang orang Ambon kan. Happy birthday Selamat ulang Fier, tahun itu ya. nyanyi itu lagu Selamat gue. selamat ulang tahun Selamat ya ulang kepada tahun itu Xavier namanya siapa? Tuhatu. Javier. Oke. Xavier Tuhatu ya. Oke. Nah, Selamat terus ulang tahun. jadi gini, balik Ya. lagi, gue pengen, gue lihat di luar negeri itu kan, lo tahu ya, kalau orang-orang kayak generasi kita ini, orang-orang yang sudah aging itu disebutnya kan senior citizen. Yes. Jadi warga senior kan. Ya. Nah, Ya. seniority itu kan menunjukkan ada pengalaman, dan memang kita punya pengalaman hidup yang lebih banyak dibandingin orang lain yang di bawah Ya. kita Ya. gitu. Nah, nah. Jadi gue tuh pengen banget kita tuh juga mengadopsi kata yang sama gitu loh, warga senior instead of Lansia. lansia, jompo atau manula gitu, yang kesannya apa, jadi nggak kayak nggak bisa apa-apa gitu loh. Iya Handoko, bener Handoko, kita ini bukan lansia Han. Ada Handoko ikut. Kita ini warga senior Han. Enggak, dia bilang sialan. Lansia sama dengan sialan tuh katanya. Makanya nggak mau, gue nggak mau jadi lansia, gue warga senior, gue perempuan platinum yang bisa segala macem. Gue bisa, otak gue masih bekerja, gue masih bisa kreatif, gue masih bisa jalan, gue masih bisa berkarya, dan di atas segalanya itu ada pengalaman hidup yang ngebentuk kita gitu, yang memberi wisdom. Nah, wisdom itu nggak ada sekolahnya. Wisdom Betul. itu hanya bisa dilalui melalui perjalanan hidup gitu. Lu mau Ya. PhD kayak apa, kalau umur lu 30, lu nggak punya wisdom kayak gue yang umurnya 60 gitu. Misalnya. Gue 60 loh. Dan lu percaya bahwa orang-orang seperti lu yang sangat apa namanya yakin dengan usianya dan dengan potensinya dan wisdomnya dan lain itu banyak. Banyak banget. Soalnya gue kan ini gue lagi mulai ketemu beberapa teman gitu ya yang mau diprofilkan dalam program Perempuan Platinum. Nah, itu gue kaget melihat bahwa mereka itu di usia 57, 58, 61 itu masih apa namanya, masih bikin karya, bahkan bikin sesuatu yang baru. Jadi yang waktu mereka masih umur, jadi mereka mengadopsi new hobby atau new things gitu. Itu di usia late 50s. Kan hebat gitu. Nah, salah satu inspirasi sebetulnya ya Lutfi, kalau mau jujur, itu gue terinspirasi film The Intern. Oke. Robert De Niro. Iya, gue terinspirasi itu yang Robert De Niro. Nah, itu kan gimana dia jadi intern di sebuah perusahaan startup. Jadi gue berpikir,
bagaimana kalau gue bisa dengan gerakan perempuan platinum ini, perempuan-perempuan kayak gue ini yang dulunya mungkin head of marketing atau head of media atau head of finance atau head of apa gitu yang udah punya skill tertentu kayak lu gitu. Terus kita itu magang di tempatnya startup gitu. Anak-anak startup itu kan punya kreativitas, anak-anak muda kan mereka kreatif. Tapi mereka butuh kita nih untuk ngebalance creativity mereka dengan wisdom gitu. Kan gonna be nice kan? Lucu ya. Nah, yuk kita dorong sama-sama. Berarti lu merasa persepsi atau norma-norma di masyarakat ini untuk umur begitu lu mencapai saya 55 atau mulai 60, lu tuh merasa kayak invisible. Lu ingin melawan. Semua ya. Iya, jadi nggak semua. Gue tuh ketemu waktu gue ke Kuba, kan gue jalan bareng dengan Mbak Hermandari. Mbak Hermandari fotografer itu sekarang umur 73 dan masih motret dan masih ke Kutub Selatan gitu. Umur 73 dan dia masih sangat positif gitu ya. Jadi gue punya banyak temen yang umur 63 masih berkreasi. Dan jadi gue percaya bahwa banyak yang seperti ini gitu. Nah, maka itu gue berpikir bahwa warga senior tuh lebih cocok dibandingkan lansia dan manula dan jompo itu sebetulnya karena banyak banget. Nah, tapi Lutfi jangan lupa masyarakat itu kan beragam. Mungkin milieu gue, lingkungan gue itu adalah lingkungan perkotaan yang gue lihatnya seperti ini kan, orang-orangnya kreatif, masih aktif segala macam. Tapi ada perempuan platinum yang di daerah yang mungkin tidak seberuntung kita di kota ini gitu, yang dia masih menjadi breadwinner untuk keluarganya. Nah, jadi program perempuan platinum ini nanti akan ada namanya platinum to platinum. Jadi kami mencari dana di perkotaan untuk membantu platinum di daerah gitu. Jadi misalnya platinum di daerah yang masih jadi breadwinner ya, masih jadi tulang punggung keluarganya, kita belikan mesin jahit atau dibelikan mesin pengering untuk bikin keripik gitu umpamanya. Ya sesuatu yang bisa membantu mereka. Ya, gue tadi baru mau komentar bahwa jangan ini fenomena perkotaan aja, bahkan mungkin Jakarta aja. Ternyata lu udah melihat di luar itu pun itu banyak juga ya. Perempuan-perempuan seperti itu ya. Iya, banyak. Tadi kan lu banyak ya. Tadi kan lu ngomong soal orang-orang ini pernah jadi eksekutif di media, di marketing, di brand, ya segala macam. Nah, kalau kita lihat misalnya Nielsen ya, atau kita lihat strategi PR, strategi brand-brand gitu ya, selalu menyasarnya itu milenial, usia milenial. Sementara nggak pernah tuh, kita bikin campaign yuk, fokusnya usia 45 tahun ke 60 gitu ya. Nggak pernah tuh. Selalu ngomongnya, kecuali kalau bank ya, misalnya priority banking gitu ya, private banking, mungkin sama Anlen ya. Apa namanya, lu merasa itu sebagai suatu gila, gue kan duitnya banyak nih, umur segini gue udah ngumpulin uang pensiun, udah dapat pesangon, udah dapat trust fund dan lain-lain gitu. Dan disasar lagi ya. Iya. Nah, kok lu nggak nyasar gua sih buat beli mobil itu gitu ya? Kenapa milenial iklannya gitu? Lu ada itu gimana? What do you think? Iya, itu yang waktu gue masih di PR, di agency tuh gue gitu. Karena klien selalu bilangnya target audiensnya millennials. Kenapa? Jumlah mereka besar. Gue bilang emang jumlahnya besar, tapi jumlahnya besar dan suaranya bergemanya kencang banget di sosial media. Karena emang tiap hari mainnya jempol doang nih, jempolnya nggak pernah berhenti main kan mereka. Tapi kalau kita ngomongin buying power belum tentu gitu loh. Jadi kalau buying power mungkin ya 50 ke atas yang mesti disasar. Yang main ke 50 ke atas itu adalah unlain karena osteoporosis, penghinaan banget gak sih? Padahal
harusnya Anlin itu dikasih ke anak-anak muda, jadi supaya tulangnya menguat. Kalau udah Investasi ya. Harusnya iya, investasi. Iya. bukan di usia 50 udah agak Iya. terlambat itu Iya. Iya. kayaknya. Oke. Gitu Oke. jadinya. Nah, itu yang bikin gue kadang-kadang suka kesel gitu. Kenapa sih nggak dilihat? Nah, mungkin dengan gerakan perempuan platinum nanti akan jadi kelihatan gitu ya bahwa platinum itu bukan hanya bisa melakukan sesuatu, tapi mereka juga punya kepedulian sosial yang tinggi gitu. Oke. Karena ya Lutfi kalau udah platinum itu biasanya anak-anak udah pada dewasa, udah keluar dari rumah. Ya. Terus kadang-kadang pasangan udah meninggal atau mereka udah cerai. Kan sekarang banyak sekali perceraian kan. Jadi mereka sendiri itu mereka punya waktu, mereka punya uang, mereka punya pengalaman. Ini kan aset yang bisa kita manfaatkan kan sebetulnya. Ya, ya, Tapi ya. ini Apalagi nggak kepakai. karantina nggak bisa kemana-mana, semakin banyak waktu ya, semakin banyak waktu. Betul. Semakin banyak waktu tuh bisa kasih coaching ke anak-anak startup sebetulnya. Ya, ya. Jadi Gitu. apa istilahnya tuh underuse ya? Underused ya betul. Jadi gue berpikir gini ya, kalau kita keluar ini ngomong dalam dunia normal, waktu kalau nggak ada COVID ya, misalnya kalau kita keluar negeri, kita kan suka banget ke museum kan, Lutfi. Kita kalau ke museum tuh kan seneng karena museum tuh kayak gudang cerita gitu loh. Nah, tapi kalau kita ke museum nasional, museum gajah umpamanya, itu kan kayak masuk ke gudang gitu. Terus gue ngebayangin kalau perempuan-perempuan kayak gue ini yang hobinya ngoceh gitu ya, hobinya ngoceh tapi nggak punya kerjaan, kenapa nggak dibekali gitu, dikasih cerita nih dulu ya, Ken Arok sama Ken Dedes itu umpamanya gitu ya, perselingkuhan lah ini, jadi dibikinin cerita yang agak-agak sinetron gitu supaya sejarah bisa masuk dengan lebih mudah ke kepala orang kan. Jadi enggak Ken Arok lahir tahun berapa, mati tahun berapa, ini kerisnya, so what gitu loh. Gue mau tahu lebih dari itu, tuh kerisnya ngapain, bunuh siapa aja, kenapa dibunuh, siapa yang diselingkuhi, ya kayak gitu-gitu. Nah itu kalau perempuan-perempuan kayak gue tuh diceritain itu, kami itu bisa mengarang bebas, bisa nambah-nambahin sehingga orang nanti akan berbondong-bondong ke museum. Lo kebayang gak sih? Ya, jadi volunteer di museum gitu ya, jadi guide. Ya. Dengan senang hati. Ya. Oke, nah sekarang ini apa namanya, rencananya apa selain kan ada ultimate goal-nya gitu kan, terus tadi rencananya antara lain kayak membantu misalnya platinum to platinum segala macam. Terus yang realnya tuh apa? Misalnya apakah mau mengadvokasi pemerintah atau menjadi untuk supaya mengubah apa pengertian lansia di kamus atau bagaimana? Ada Melani. Kasih kiss. Lu ikut nonton aja, heran. Oke. Jadi gini, perempuan platinum itu bukan kelompok yang mengadvokasi sesuatu. Kami bukan aktivis, bukan feminis juga. Kami cuma adalah perempuan-perempuan yang mencoba bahagia, gitu kan. Jadi kepengennya nanti perubahan itu terjadi dengan sendirinya karena kami bahagia, kelihatan bahagia, dan kami akan dengan sengaja menggunakan kata-kata warga senior, lama-lama akan teradopsi sendiri gitu loh. Tapi kami nggak mau jadi aktivis karena tujuannya nggak gitu. Ini hanya mau berbagi kebahagiaan. Oke. Ini misalnya gini, soalnya kan ini ada teman. Ada teman ya, dia artis, dia bekas orang agensi juga gitu ya, mungkin kenal Ika Fantiani kan. Dia ini sama teman-temannya itu membuat gerakan ingin mengubah pengertian kata perempuan di Kamus Besar Indonesia, bahasa Indonesia. Oke? Karena pengertian, jadi definisi perempuan di kamus itu ternyata sangat downgrading perempuan, gitu loh. Artinya jadi dia apa di situ? Artinya tuh kelamin. Oh, oke. Jadi terus dia bikin pameran,
dia di Galeri Nasional kayak setahun yang lalu gue datang juga, terus dia bikin kaos segala macam. Itu dia apa ganti something apa ganti definisi perempuan di kamus bahasa Inggris. Kayak gitu loh. Jadi terus dia bikin bikin banyak gerakan-gerakan dengan sesama artis dan lain-lain gitu ya segala macam. Jadi underground gitu. Pernah juga demo juga di Bundaran HI atau apa gitu segala macam. Nah, ada jadi menjadi orang ingat oh ya benar juga perempuan dipakai pengetes itu gitu kan ya itu kan non baby bla bla bla. Nah kurang lebih kan sama. Lu ingin mengganti kata lansia, jompo dan satu lagi apa? Nah, itu apa? What do you do to achieve your dream? Jadi ini bukan gerakan ya. Ini jadi kayak kumpulan perempuan-perempuan yang berjiwa sama dan kami ingin ini ada resonansinya gitu kan ya. Nah, yang pertama dibikin itu adalah website. Orang-orang bilang mainnya di sosmed yang lain aja. Aku bilang susah karena ada apa ya, untuk orang bisa menangkap energi positif ini dia mesti baca tulisan panjang. Jadi nggak sekedar caption di Twitter atau di IG atau masih bisa di Facebook, tapi kalau Twitter sama IG itu agak terbatas gitu ya. Jadi website-nya dibikin dulu. Nah, inilah yang selama sebulan terakhir ini Reni, Tani, dan kami dibantu oleh 2 orang lagi laki-laki keren ya, ngebantuin ngebedahin websitenya. Teman-teman penonton semua di itu dong, diakses dong perempuanplatinum.com. Nah, sini gua tulis ya. Yes, please. Terus. Nah, nanti dari situ mulai tuh ada percakapan, nanti ada ketemuan. Jadi ada dari website ini yang dibikin berikutnya adalah mobile apps. Dan mobile apps-nya udah ada, tinggal finalisasi dan di launch. Nah, mobile apps-nya ini akan memungkinkan para perempuan ini saling bertemu. Jadi, Lutfi tahu Tinder nggak? Tahu. Nah, ini seperti Tinder, tapi nggak cari jodoh, gitu. Jadi, mobile apps itu modelnya kayak Tinder. Nanti, andai kata gini, gue lagi bikin kue nih, lagi bikin carrot cake gitu ya. Gede, terus gue nggak bisa habis kan, gue pasang aja di aplikasi itu. Gue lagi punya carrot cake, ada yang mau datang nggak join gue minum teh sore gitu. Nah, nanti gue upload message ini dan gue pilih radiusnya 2 km atau 3 km. Nanti membership ya, karena gue nggak mau ada perselingkuhan di sini, jadi nggak mau ada laki-laki, hanya perempuan khusus. Jadi dia mesti daftar, nggak boleh ada penipu di situ, nggak boleh ada penyusup. Jadi semuanya perempuan usia 50 tahun ke atas. Nah, gue upload ini radius 3 km. Siapa saja yang lagi cari kesibukan, lagi akses aplikasi itu, lihat si Luisa lagi bikin carrot cake, mau gue gitu. Nggak kenal kan? Datang aja. Jadi kita nambah temen gitu. Karena di usia 60 tuh ya, teman kita either udah meninggal atau udah pindah ke tempat lain, ke negara lain, kita nggak punya teman kan, temennya makin berkurang gitu. Nah, kalau gue punya mobile apps ini, itu kita bisa nambah teman baru, nggak perlu dikenalin orang, bisa pakai Tinder gitu. Tinder, bukan Tinder namanya, Perempuan Platinum Apps. Ketahuan ya. Ketahuan. Ya, Mei. Women only, kita nggak main laki-laki, soalnya ini kita mau perempuan-perempuan. Nanti banyak gini, ada pengajian, gue bikin pengajian, gue ngundang ustadz yang bagus banget. Nah, gue bilang ada tempat untuk 2 orang, ada yang mau gabung nggak? Nah, pas ada lagi yang lihat mau gabung, datang aja ikut pengajian gitu. Jadi it can be anything, bisa dancing, bisa belajar bikin teh Jepang, apa saja itu bisa free class atau bisa paid class gitu. Intinya itu pertemanan. Nah, yang tadi menyambung tadi ke goal gue. Nah, dari sini gue mencoba semua energi positif ini tuh akan memancar dengan sendirinya, Lutfi. Jadi lagi-lagi gue tuh bukan advokasi grup gitu ya.
gue ini adalah kelompok perempuan bahagia yang mencoba hidup bahagia dan kepengen ini kelihatan. Nah, karena kelihatan, mereka akan mengakui gitu. Oke. Jadi strateginya beda dengan yang tadi ya, yang gue ceritakan yang lain. Karena bukan advokasi. Nah terus itu ide yang kayak intern, kayak film intern itu gimana? Udah mulai dijalankan, udah mulai approach beberapa startup atau perusahaan-perusahaan untuk memanfaatkan potensi? Belum. Jadi gini, sekarang kami tuh fokusnya masih ke website. Jadi website dengan mobile apps-nya lagi dibenahi semuanya. Nanti launchingnya itu tanggal 1 Oktober. 1 Oktober itu akan launching, big launch dari website dan mobile apps. Nah, kenapa 1 Oktober? Karena 1 Oktober itu ternyata adalah International Day for Senior Person. Jadi ada hari internasional untuk senior person. International Day. Nah, kami mau ikutan di situ. 1 Oktober launching website dan mobile apps. Nah, setelah itu baru mulai bikin program-program kerja, termasuk program seperti interning, terus volunteering di museum, bikin ya segala macam gitulah aktivitas. Menurut selain kan tadi kan keunggulan dari women over 50 ini itu adalah antara lain adalah punya wisdom karena pengalaman yang udah banyak gitu kan ya. Dan kalau dalam konteks Jakarta atau Indonesia, apakah juga dari segi income atau dari segi buying power itu juga lebih tinggi, ataukah udah mulai menurun dibandingkan misalnya generasi yang sebelumnya? Soalnya kan mereka udah invest ya, yang kan pada jago-jago tuh masuk reksadana, beli saham gitu kan, jadi uangnya udah ada, biasanya tuh udah punya uang lah gitu. Ini yang pada join di sini semua pada punya duit nih. Tuh ada si Melani, punya duit, iya banyak banget duitnya. Iklan nggak nih? Beli kursi gue gitu nggak? Beli kursi gue, boleh banget. Ini semua yang lagi nonton ini pada punya duit nih. Tuh, bininya si Panji, bininya Yudin, duitnya banyak tuh. Terus? Tuh. Nah. Itu menurut WHO dan Depkes beda loh Mbak. Betul. Di kita tuh pensiun 57 sekarang. Kalau di luar negeri 65. Ya, betul. Gitu. Jadi karena gue perusahaan asing, pensiun gue tuh 65 sebetulnya, tapi gue minta early retirement menggunakan undang-undang Indonesia. Iya, betul. Oke. Tadi pertanyaan gue belum dijawab. Yang mana tuh ya? Yang mana? Mengenai penghasilan. Penghasilan tuh lebih banyak menurut gue. Mereka punya uang untuk dibelanjakan, tapi mereka lebih hati-hati gini. Bukan lebih hati-hati, mereka itu udah usia-usia kayak gue ini ke atas, udah nggak beli lagi yang barang-barang branded gitu, udah enggak gitu. Lebih dipakai buat jalan-jalan, yang senang-senang sama temen-temen, ngopi cantik gitu ya. Iya, karena pakai barang branded ngapain? Bahkan malah lari itu ke barang-barang lokal. Biasanya kita pakai yang tenun, pakai yang tikar gitu kan. Ya. Oke, terus berkolaborasi nggak? Ini ada penggemar gue nih, sibuk nih. Ada male escort itu? Iya, ada male escort, coba ya. Itu Lutfi bisa daftar tuh, Lutfi. Atau Eugene Panji, mestinya tuh Eugene jadi male escort. Aduh, udah nggak berfungsi. Berkolaborasi nggak dengan kelompok-kelompok lain, Lisa? Untuk mencapai tujuan biasanya kan banyak kolaborasi supaya lebih besar impact-nya. Harusnya iya, tapi kan lagi-lagi ini masih karena ini baru mulai sebulan yang lalu, jadi benar-benar masih tahap persiapan sekali. Setelah Oktober tuh akan banyak, karena kalau lihat di ini ya, di Facebook itu banyak banget kelompok-kelompok perempuan, kayak perempuan yang gemar berkain tuh, Hani Dianti tuh berkebaya, berkain dan segala macam gitu. Itu bisa kita gandeng gitu. Iya. Karena kan kurang lebih
Oke, banyak overlapping ya, itunya ya. Makanya, intinya kan Ah, kita mau nunjukin bahwa eh, apa eh, lagi-lagi kata-kata klasik, usia hanya angka, itu it's a hanya angka number. kok. Yeah, it's Iya, just itu a only number. numbers, betul. Yeah, Dan yeah. gua dengar si Jane Fonda tuh ngomong kita bisa aging not graciously tapi gorgeously, aging gorgeously, kata Jane Itu Fonda. iya karena dia iklan L'Oreal kayaknya dia ngomong. Bukan, senam Jane Fonda jangan lupa. Gue belum lahir, belum lahir. Udah dong, senam Jane Fonda tuh gimana sih lo yang kakinya begini-begini loh. Oke, Aging apa namanya? gorgeously. Eh, tadi apa? Sorry, kelupaan. Eh, tadi kan lu bilang bahwa apa namanya? Age is just a number. Oke, Yes. gue baca di salah satu artikel bahwa it's also an opportunity. Age is an opportunity. Jadi, when you grow older, actually you are creating an opportunity. Okay, what do you think about that? Jadi kan selama ini kalau dalam persepsi atau secara sosial, secara kultural di Indonesia, begitu lo mulai 60, lo kayaknya kehilangan kesempatan banyak sekali. Gitu kan? Kayak udah selesai hidup lo gitu ya. Lo Ah. tinggal nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, Iya, ada yang bilang sementara, nungguin cucu, aneh banget deh. sementara ada pendapat justru itu opportunity gitu. Nah, oke, boleh lo setuju dengan itu dan boleh dijelaskan. Nah, tergantung yang tulisan itu dia menganggap apa opportunity-nya. Kalau gue yang tadi gue bilang, kita Ya, tuh udah anak-anak udah dewasa, kita udah nggak ada ya, tanggung jawab, udah nggak ada ke anak ya. ya, Benar-benar ya. sendiri, punya banyak waktu, punya banyak pengalaman, punya lebih sedikit, agak lebih banyak uangnya, agak lebih banyak. Nggak Oke, benar-benar banget gitu. Nah, jadi ya, kita tuh punya, kami ini itu ya. punya banyak peluang untuk melakukan hal-hal yang Apa? dulu nggak bisa kami lakukan gitu loh. Ya, 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 ya. Kayak Oke. Mbak Hermandari itu ya, Hermandari yang tadi yang fotografer umur 73. Dia tuh belajar fotografi itu umur 68 kalau nggak salah. Karena waktu dia masih muda, dia kan sibuk, dia arsitek, Ya, kontraktor. Pokoknya dia ya, dia kerja lah ya. ya, Jadi ya. umur 68 atau 63 dia baru belajar fotografi Ya. dan dia belajar diving umur 65. Oke, Bayangin gitu. Jadi oke. nggak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi it's opportunity karena kita udah punya ya nggak segalanya sih. Iya, been there done that. Yes. Oke. Nah, tadi kan ngomongin kayak keunggulan dari apa orang-orang yang mulai udah di atas 50 kan itu kan keunggulannya wisdom lah, terus punya penghasilan lah, kemudian punya banyak waktu Aduh, dan ada Heri Kurniawan tuh, ngapain tuh Heri Kurniawan? nah, Oke. kalau hambatannya atau obstacles-nya apa tuh dari orang-orang umuran segini? Misalnya lu, misalnya apa yang menurut lu, aduh gila, gue tuh nggak bisa ini atau gue tuh kekurangannya ini gitu. Dan Hmm, lu itu representing kebanyakan orang-orang seusiamu. sebetulnya ya kalaupun ada hambatan, kalaupun ada hambatan itu bukan dari diri kita. Justru justru yang menghambat, yang tanda kutip yang menghambat tuh mungkin sekelilingnya, misalnya Stigma. keluarganya yang bilang udah mama di rumah aja, ngapain sih mah pergi-pergi main sama cucu aja gitu, atau mama kan udah tua gitu, ibadah Ya, aja gitu. ya, Jadi ya. yang membuat kita jadi terdemotivasi itu justru lingkungan kadang-kadang gitu, bukan Oke, diri kita sendiri. oke. Padahal kita merasa gue bisa kok, gue masih kuat kok, gue masih sehat kok, gue bisa traveling jauh dan lain-lain gitu ya. Banget. Walaupun agak encok-encok dikit gitu kan. Kata siapa? Kalau dari muda, nah ini promosi, minum, pokoknya mesti minum glukosamin. Dan itu sejak muda loh, jangan udah umur 50 baru minum, agak terlambat. Jadi yang segala macam obat-obat dan anlin tuh mesti kan anak muda, jangan ke gue. Kalau ke gue tuh jual ini aja, jual Kalau anak muda itu Kak, gue dulu handle itu ya produk itu. Kalau anak muda itu nggak perlu pakai online,
susu aja cukup, susu biasa. Susah apa? Kalau Unland itu udah ditambah lagi ekstra kalsiumnya. Nanti tumbuh kayaknya, tumbuh tanduknya di kaki. Gitu. Oke, Jadi menurut gue berharap tahun ini tuh merupakan menjadi tahun yang di mana gue akhirnya bisa merealisasikan mimpi gue, yaitu Oke. menjadi manusia yang punya guna. Karena gue Ya, udah menginisiasi. Kalaupun ya, gue mati besok, ini udah ada nih barangnya gitu, tinggal diterusin aja gitu. ya. Udah, legasinya at least udah dimulai gitu ya, Sudah udah. dimulai, betul. Nah, kembali lagi ke yang tadi pertanyaan gua. Oke, kalau penguasa kan gini ya, lu kan pengen suara apa eh, apa orang-orang seperti lo dan suaranya dan semangatnya itu didengar oleh lebih banyak orang. Oke, makanya lo memakai website, memakai aplikasi dan lain-lain. Oke, melakukan kegiatan. Nah, sementara kalau di zaman sekarang ini kan untuk suara kita supaya lebih terdengar, lebih viral dan lebih teramplifikasi, itu kan kita menguasai sosial media. Ya kan, sosial media. Ya. Tadi yang lu bilang berisik gitu kan, kayak Nah, milenial di sosial media. Oke, apakah itu menjadi satu apa? Lu ada semacam a priori terhadap sosial media nggak usia sekarang? Oh, lu menguasai kayak kurang menguasai gitu. Itu satu kelemahan atau itu bisa diakui atau enggak kok? Gue bisa kok, gue bla bla bla. Silakan. Ini gue mewakili milenial. itu bukan soal gue a priori nggak punya tenaga. Kalau Lutfi Hasan mau membantu gue perempuan platinum akan begini sama lu Lutfi, sumpah. Oke. Itu dengan kepengen banget. Cuma ya itu tadi, saat ini ada cuma 3 perempuan, gue, Hartani dan Reni. Sudah 2 laki-laki yang membantu, 3 laki-laki yang membantu. Nah, masih kecil banget grupnya. Kalau ada Lutfi Hasan yang membantu memviralkan melalui kita bikin IG live secara berkala, ngomongin masalah-masalah platinum, gue angkat topi, gue bikinin carrot cake deh. Walaupun gue gak bisa. Gue juga bikin itu, yang lain dong. Ya, gue bikinin makanan apa deh buat lo gitu. Dengan senang hati kalau mau dibantuin. Bukan a priori. Gue justru kepengen meniru gaya-gaya millennials dalam menyampaikan message mereka. Oke. Tapi gini, gue ada sedikit, ini boleh ya, ini kan ngobrol kan ya, santai ya, kayak di kopi, di tempat ngopi gitu kan ya. Gue agak sedikit ada semacam paradoks atau tidak inkonsistensi antara gini, bahwa apa penguasaan terhadap sosial media atau digital teknologi gitu ya di kalangan usiamu dengan tapi lu bikin aplikasi gitu. Gue takutnya nih, ini orang-orang ini gagap juga untuk pakai aplikasi gitu loh. Atau gimana? Enggak, kayak ini pertanyaan. Iya. Gini, gue, question. I know. Kita itu ya, kita semua ini, kita tuh dididik oleh Gojek menurut gue. Oke. Bahkan orang-orang yang seusia gue itu main Gojek. Oke. Kita tuh semua, gue yakin berapa puluh persen ya orang Indonesia punya aplikasi Gojek di handphonenya dia. Jadi kita tuh dididik menggunakan aplikasi oleh Gojek. Berterima kasih pada Gojek, kita jadi paham gitu loh. Oh, pakai menu ini, pakai menu ini. Terus ada lagi Tokopedia, belanja online. Nah, jadi menurut gue usia platinum itu terbiasa kok dengan aplikasi, dengan teknologi. Gitu. Karena udah dibiasakan oleh Gojek, dididik oleh Gojek. Bukan satu hambatan ya? Bukan suatu hambatan. Nah, makanya millennials itu kan suaranya kencang di media sosial. Gue pengen meniru itu, cuma gue gak punya tenaga. Please, kalau ada pemirsa, penonton yang mau bantuin, tuh Melanie ketimbang dia tuh ngoceh aja di sini, mending bantuin gue bikin IG live. Mel. Dia milenial atau platinum? Dia milenial sih katanya, tapi in between. Dia generasi sandwich between milenial dan platinum. Oke, atau dia platinum generation. Hah? Banyak. Oke, jadi lo mengakui dong ya, berarti mungkin
hambatannya cuma salah tadi nggak ada waktu tadi ya Menurut untuk gue hambatannya adalah dari lingkungan. Kalau lingkungan yang nggak mendukung, ya dia ya oke. jadi Dan nggak ada tenaga tadi yang lu bilang. iya. Oke, 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 oke. Nah, sekarang gini, kan kita nih terakhir di tempat kerja juga kan pasti eh, teman-teman banyak yang milenial, anak buah kah, ataukah yang selevel itu mungkin juga milenial juga kan. Pelajaran apa yang paling penting yang didapat dari milenial? Karena yang gue dengar kan selalu kalau kita misalnya ketemu sama seumuran ya, yang punya perusahaan atau apa, selalu ngomongin milenial, komplain mengenai milenial. Oke, nah sekarang gue nggak mau komplain, nggak mau dengerin komplain nih. Gue pengen denger yang lu respect dan yang lu kagumi dari milenial itu selain berisik di dunia di sosial media. Jadi di kantor gue itu, gue paling tua udah pasti lah ya, udah paling tua di kantor. Di kantor gue dulu sebelum gue pensiun, gue paling tua. Terus 70% staffnya itu adalah millennials, gitu ya, masih early 20s gitu kan, ya 27-an gitu lah. Semua millennials. Nah, menurut gue ya mereka itu adalah orang-orang yang jujur gitu, apa adanya. Nah, itu yang oleh sebagian generasi gue menganggap mereka kurang ajar, gak sopan, kurang ajar. Padahal mereka just being themselves gitu ya. Being honest. Karena mereka jujur, mereka apa adanya, dianggap tidak hormat pada orang tua gitu. Nah, gue menjadikan diri gue kayak kakak mereka. Jadi gue turunkan umur gue, mendekati mereka, tapi gue masukin wisdom. Jadi kalau gue ngomong ke mereka itu, gue kayak ngomong sama temen. Gue pakai, tapi lebih mereka mudah ngomong ke gue tuh, gue dulu gitu. Tapi hormatnya ada gitu, karena gue nunjukin ke mereka, kita berteman ya, tapi gue lebih senior dari lu sebetulnya lo gitu. Jadi mereka, kita tanamkan respect itu, karena respect itu kan earn, nggak bisa dipaksa kan. Betul. So does it work? Yeah, it does. It did. It did work. Nah, gue nggak tahu sekarang, tapi kalau zamannya gue dulu ya, anak-anak itu, dan sampai sekarang, believe it or not, gue sama tim gue yang lama itu masih berhubungan, kita masih berteman lah. Dan mereka masih nyapa, kayak tadi yang di sini tuh ada yang anak-anak alumni FH pada nyapa semua gitu. Waktu gue sakit, mereka dateng gitu ya. Itu gue merasa kalau gue punya distance yang besar dengan mereka nggak akan gitu ke gue. Oke. Selain jujur, apa adanya, apa lagi? Mereka tuh kreatif. Ya, itu mesti diakui lah, karena kan brainnya masih segar, masih muda ya. Mereka tuh kreatif dan mereka berani ambil resiko. Nah, yang soal resiko ini yang kadang-kadang jadi masalah gitu ya, karena mereka tuh risk taker, mereka tuh aventurir, pengen nyoba. Jadi suka gini, aneh bosen kerja di sini, ada tawaran di sana gitu ya, pindahlah mereka ke sana. Nanti misalnya udah gak happy, telepon lagi, Bulu boleh balik nggak? Balik. Nah, habis itu dia balik ke kantor gue. Habis itu ada tawaran lagi, pergi lagi gitu. Terus gue bilang, ini anak-anak ini kadang-kadang pendek pikirannya karena tergiur pada tantangan. Dan mereka itu lebih tergiur lagi pada perk. Jadi kayak mamanya, oh nanti di kantor kita ada meja pingpong, ada beanbag. Itu buat mereka itu satu kemewahan gitu loh. Iya. Oke. Itu bukannya karakteristik anak yang muda? Iya. Mungkin juga pada saat kita semuda mereka, kita juga kurang lebih kayak gitu, bukan? Karakteristik ini bukan milenialnya, bukan karakteristik. Kayaknya milenial lebih karena teknologi tadi itu. Zamannya kita kan teknologi belum, zamannya gue teknologi kan belum kayak begini. Jadi gue tuh kalau mau pindah juga, gue tuh ya pindah itu, kalau gue pindah itu pasti gue pindah karena ada tawaran yang memang naiknya banyak gitu. Jadi secara jabatan tuh naiknya banyak gitu ya. Nah sekarang hanya demi mengejar beanbag atau meja pingpong, mereka bisa pindah loh. Nggak mutu banget kan ininya, ininya gitu menurut gue. Betul. Oke.
tadi sebenarnya gue punya satu pertanyaan, tapi kok lupa ya? Gue ada satu pertanyaan, tapi gue lupa. Oke, biasanya nih udah hampir sejam. Oke, sebentar lagi sejam nih. Oke, ini kira-kira apa 6 namanya? menit lagi. Apa ya? Hah? Kenapa? 6 menit lagi. 6 menit lagi. Oh, oke, masih 6 lagi. Oke, apa yang apa ya? Yang menjadi yang ingin disampaikan kepada generasi sesama di atas 50. Ayo join perempuan platinum, jadi perempuan platinum yang sesungguhnya. Kita mesti nunjukin bahwa kita itu kita bisa, kita masih bisa. Pokoknya masih bisa deh, nggak ada yang menahan kita kecuali diri kita sendiri. Oke, ya. Oke, sorry, ini gue inget sekarang. Oke, tadi kan lu nyebut kata sakit ya. Waktu lu bilang lu sakit, lu ditengok gitu kan, masih nengok sama. Oke. Itu bukannya salah satu obstacle dari orang-orang yang mulai 50-an gitu, mulai 60-an itu penyakit yang ini keterbatasan secara fisik gitu ya. Itu bukannya sekarang itu menjadi less and less diderita oleh orang-orang. Karena gaya hidup lebih sehat, fasilitas kesehatan lebih bagus dan lain-lain, sehingga itu menjadi tidak terlalu hambatan. Maksudnya gimana kalau sakit? Enggak, sakit apa fisik ya, fisik. Oh iya. Itu hambatan. Justru Walaupun yang sering terjadi sakit di sini nih, depresi biasanya, karena itu dia ingin sesuatu. Jadi si platinum ini masih punya banyak ide, punya kreativitas, punya tenaga, punya energi, tapi dia nggak bisa melakukan karena lingkungannya nggak mendukung. Nah dia jadi stres, malah depresi. Jadi kebanyakan di sini. Jadi pasti segala macam depresi dan lain-lain ya. Karena lingkungan. Jadi berarti sasaran dari perempuan platinum ini lebih ke lingkungan supaya menciptakan lebih banyak orang seperti ya Luisa ini, sehingga orang-orang memahami dan akhirnya mendukung, dan lansia, jompo dan lain-lain itu menjadi hilang gitu ya, dalam secara sosial dan warga senior. Oke. Yang masih berguna. Oke. Nah, kalau kepada generasi yang lebih muda, seperti aku, yang lebih muda seperti aku, kalian juga apa pesannya? Ini pesannya, suatu saat kalian juga akan jadi platinum. Nah, jadi dukunglah kami gitu dengan cara itu tadi. Kalau kalian punya startup, ayo ajak kami untuk ikut terlibat, bisa ngasih feedback. Kalian akan jadi platinum juga kok satu saat. Usia akan naik, nggak mungkin turun. But we will be aging happily. We will be aging gorgeously, graciously. Alright? Oke, thank you Luisa. Luisa Tuhanku, thank you so much untuk waktunya, untuk insight-nya dan semangatnya. Seneng banget karena sebenarnya aku setuju banget, age is just a number. Yang penting kan ya, young at heart ya. Jadi semangatnya tetap. Yes, teman-teman, thank you udah mampir di Jakarta Vintage IG Live, dan topiknya sangat unik. Thank you nih Pak Luisa sendiri yang mengusulkan. Kita 23 detik lagi. Ini semua pembicaraan nanti akan direkam dan akan di IGTV, di YouTube, dan di podcast Jakarta Vintage di Spotify. Search aja Jakarta Vintage. Hari Rabu kita akan bicara dengan Ricky Pesik, staf khusus dari Menteri